Setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik pendosa adalah ia yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Dikisahkan ada seorang asasin yang sudah lelah dengan pekerjaannya. Ia sudah menghilangkan 99 nyawa orang tak bersalah, dan karenanya ia dihantui oleh rasa penyesalan yang sangat mendalam. Ia ingin bertaubat kepada Allah, tapi ia ragu apakah Allah akan menerima taubatnya atau tidak. Keresahannya itu mendorongnya untuk mencari seorang yang alim yang sekiranya bisa menjawab keraguannya tersebut. Ia bertanya pada orang-orang untuk mencari informasi mengenai keberadaan orang alim. Orang-orang yang ditanyainya selalu memberitahunya untuk mendatangi seorang rahib yang selalu beribadah di bawah batu besar, dan ia pun mendatanginya. Sesampainya di sana, ia langsung menyapa sang rahib dan kemudian menyampaikan berbagai kejahatan yang pernah dilakukannya. Ia juga bertanya pada sang rahib, apakah Allah masih bisa menerima taubatnya? Sang rahib kemudian menjawab, "Tidak, wahai orang asing, dosamu sudah terlalu banyak, Allah tak akan mengampunimu." Rahib itu ternyata bukan orang yang alim. Ia tak mengenal Tuhannya dengan baik, hingga keluarlah jawaban bodoh tersebut. Mendengar itu, sang asasin kemudian merasa kecewa, marah, sedih, perasaannya campur aduk, yang kemudian perasaan itu dimanfaatkan oleh setan untuk menggodanya. Sang asasin akhirnya dikuasai rasa marah hingga dia tak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia kemudian membenturkan kepala sang rahib ke batu besar, yang menyebabkan riwayatnya tamat saat itu juga. Setelah nyawa sang rahib hilang, sang asasin kemudian sadar. Amarahnya mereda dan kemudian ia kembali menyesali perbuatannya. Kini jumlah nyawa yang ia hilangkan sudah genap 100 orang. Hal ini membuatnya semakin pesimis bahwa Allah mau memaafkan segala kesalahannya. Walaupun begitu, ia masih ingin bertaubat kepada Allah. Ia pun kembali mencari orang alim yang lain, dengan harapan orang itu bisa memberinya kabar gembira. Ia bertanya lagi pada orang-orang, dan mengetahui bahwa ternyata masih ada orang alim lain yang bisa ia ajak bicara. Orang alim ini terkenal ramah, friendly, cerdas, dan juga dari wajahnya terlihat seakan memancarkan cahaya. Sang asasin kemudian menemuinya dan mulai menceritakan masalahnya. "Wahai orang alim, aku sudah melakukan banyak sekali kejahatan, dan aku sudah lelah dengan semua itu. Aku ingin bertaubat kepada Allah. Adakah Allah masih sudi menerima taubatku?" Orang alim kemudian menjawab, "Ya sobat, tentu saja, Allah pasti akan mengampunimu. Ampunannya begitu luas, lebih luas dari apa yang bisa kita bayangkan." "Tapi orang alim, kejahatan yang kulakukan sudah melampaui batas. Tidak ada kejahatan yang bisa kau sebutkan, kecuali aku sudah pernah melakukannya," kata sang asasin. Orang alim kemudian menjawab sambil tersenyum, "Sobat, tahukah kamu bahwa Allah telah berfirman untuk orang-orang sepertimu? Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Jadi sobat, tak ada yang menghalangi antara dirimu dan taubat. Mohon ampunlah kepada Allah, niscaya Allah akan mengampunimu. Sang asasin yang mendengar hal tersebut merasa terharu. Air matanya perlahan jatuh disebabkan rasa bahagia yang tak terbendung. Tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kembalinya iman dan takwa di dalam hati. Orang alim kemudian melanjutkan perkataannya, "Tapi sobat, supaya kau bisa teguh berada di jalan Allah, kau butuh orang untuk membimbingmu. Tempat yang kau tinggali saat ini penuh dengan kejahatan dan keburukan. Jika kau tetap berada di sini, kau akan sulit untuk berubah. Karena itu pergilah ke kota sebelah. Di sana orang-orangnya selalu beribadah kepada Allah. Bertemanlah dengan mereka dan ikutlah beribadah bersamanya. Aku yakin kau akan menemukan orang yang bisa membimbingmu untuk bertaubat. Orang yang senang bergaul dengan pembuat parfum, ia akan tertular wanginya. Sementara orang yang senang bergaul dengan pandai besi, ia akan terkena percikan apinya." Sang asasin kemudian segera bergegas menuju kota yang ditunjukkan oleh orang alim. Ia berjalan dengan semangat dan penuh harapan bahwa ia akan bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Tetapi sayang, sepertinya takdir mendahului sang asasin. Tepat setelah setengah perjalanan, tiba-tiba ajal menjemputnya. Malaikat maut telah mencabut nyawanya. Padahal niatnya begitu tulus untuk bertaubat kepada Allah. Ia sangat berharap bahwa ia bisa menjadi orang yang lebih baik. Namun bagaimanapun, takdir tetaplah takdir. Allah yang menentukan kapan seseorang hidup dan kapan seseorang meninggal. Sepeninggalnya sang asasin, datang 2 malaikat yang bermaksud untuk menyebut arwahnya. Satu malaikat rahmat dan satu lagi malaikat azab. Kedua malaikat itu berdebat tentang siapa yang akan membawa arwah sang asasin. Malaikat rahmat berkata, "Akulah yang berhak membawa arwah pria ini, karena pria ini sudah bertaubat kepada Allah dengan sepenuh hati, dan dia sudah bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik. Ia ingin memulai hidup baru sebagai orang yang beriman dan bertakwa." Kemudian malaikat azab menyanggah, "Tidak, akulah yang berhak mengambil arwahnya.
dia sudah melakukan banyak kejahatan, dan dia belum pernah berbuat baik sekalipun. Mereka terus berdebat saling adu argumentasi tentang siapa yang akan membawa arwah sang asasin. Allah tentunya menyaksikan hal ini. Kemudian ia mengutus satu lagi malaikat untuk menjadi penengah. Malaikat azab dan malaikat rahmat sepakat untuk menjadikan malaikat ini pemutus perdebatan mereka. Malaikat ini kemudian mengusulkan pada mereka untuk mengukur jarak antara sang asasin dengan tempat yang ia tinggal sebelumnya dan tempat yang ditunjukkan oleh orang alim. Jika ia lebih dekat dengan tempat yang ia tinggali sebelumnya, maka malaikat azab yang berhak membawa arwahnya. Sebaliknya, jika ia lebih dekat dengan tempat yang ditunjukkan orang alim, maka malaikat rahmatlah yang berhak membawa arwahnya. Kedua malaikat setuju dengan usulan tersebut, dan kemudian mereka mengukur jarak sang asasin. Ternyata setelah diukur, sang asasin lebih dekat 1 langkah dengan tempat yang ditunjukkan oleh orang alim. Sehingga dengan begini, malaikat rahmatlah yang berhak membawa arwah sang asasin. Dosa-dosa sang asasin kemudian diampuni oleh Allah, dan ia dimasukkan ke dalam surga. Diketahui ternyata sebenarnya jasad sang asasin tepat berada di tengah-tengah kedua tempat tersebut. Jaraknya persis sama. Namun Allah dengan kuasanya, dia mendekatkan tempat yang ditunjukkan oleh orang alim sebanyak 1 langkah. Hal ini sangat mudah bagi Allah. Alasan Allah melakukan ini semua adalah untuk memberikan kita pelajaran bahwa rahmat Allah itu begitu luas. Ketika ada seorang pendosa yang sungguh-sungguh ingin bertaubat, Allah akan menerima niatnya tersebut. Bahkan Allah senang jika ada orang yang bertaubat kepadanya, melebihi orang yang senang karena bertaubat kepada Allah. Jadi untukmu yang merasa banyak melakukan dosa dan menganggap dosamu itu sudah terlalu banyak, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Segeralah bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan menerima taubatmu jika kamu bersungguh-sungguh. Kang Nur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.